zaman now, termasuk saya nih, yang bingung banget gimana caranya mengajak anak bermain yang seru di rumah. Padahal WFH sendiri kalau kita udah lewatin nih sekitar 1 bulan lebih ya, belajarnya itu-itu aja, akademis aja. Kadang-kadang itu ngebuat anak tuh menjadi bosen gitu. Nah, kira-kira permainan apa yang seru ya? Tapi juga jangan bermain gadget, walaupun bermain gadget itu seru. Nah, untuk hari ini, saya akan mengajak Anda semua atau kamu-kamu di rumah ini untuk belajar sains. Tapi sebelumnya pengen tanya nih, apa sih sains? Apakah itu pelajaran kimia, fisika, matematika yang cukup membosankan dan seringkali membuat Anda kabur dari kelas waktu zaman sekolah dulu? Tentunya enggak. Sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu kita menemukan adanya unsur sains di sana. Nah, hari ini saya akan mencoba menghubungi salah satu ilmuwan muda, enggak sih, emang dia co-founder dari Ilmuwan Muda Indonesia atau ini, yaitu Kartika Oktorina. Nah, nanti kita akan ajak Mbak Kartika nih join bersama kita di sini. Nah, buat Anda semua di rumah juga bisa meninggalkan komentar-komentar atau bikin curhat gimana caranya mengajarkan anak belajar sains di rumah. Oke, kita tunggu nih ya, kita tunggu nih. Kira-kira Mbak Kartika matematika, bukan kimia, bukan fisika. Nanti Mbak Tika akan ngasih sampelnya untuk Anda dan bisa dipraktekkan di rumah. Mbak Tika, are you ready? Mbak juga ya. Yuk, masuk. Tapi ngomong-ngomong soal sains, apa sih yang paling kamu suka untuk belajar sains? Kalau aku pribadi sih aku suka astronomi. Pengen tahu atau kepo yang namanya sore. Gimana kabar ini? Dulu ya. Baik-baik. Suara kedengeran nggak sih? Bosan nggak sih di rumah? Karena aku kebanyakan kerjanya juga kadang di rumah. Jadi sekarang ada sih momen-momen bosen, tapi juga ada momen-momen yang oke, kita nikmati aja deh, mumpung nggak sibuk gitu ya. Oke, tapi untuk minggu ini kita akan membahas parenting, tapi yang berhubungan dengan sains nih. Nah, berhubung aku ini seorang ibu 2 anak, Iya. Suka bingung nih, karena kan PR anak-anak zaman sekarang tuh banyak banget. Bosan. Tapi ngomong-ngomong soal sains, sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari sains di kehidupan sehari-hari, Mbak? Nah, sebenarnya gini, kadang-kadang kita karena sudah biasa gitu ya, kalau belajar sains itu biasanya soal-soal, itu biasanya subjek-subjek yang ada di sekolah, misalnya belajar matematika, belajar IPA, usianya lebih besar lagi ada biologi, ada fisika dan lain-lain. Jadi kita paham sains itu adalah subjek yang ada di dalam mata pelajaran anak. Ya. Tapi sebenarnya belajar sains itu kalau di negara yang lebih maju, sains itu selalu didampingi subjeknya namanya life and science. Jadi kehidupan dan sainsnya gitu ya. Kenapa sih kita mesti paham logika sains yang seperti ini? Karena ada manfaatnya buat kehidupan kita.
gitu. Jadi untuk bikin belajar sains menyenangkan buat anak, itu mereka harus mencoba sendiri, kemudian dari hasil mereka mencoba, mereka jadi paham, oh begini caranya, oh ini toh maksudnya dari itu sebenar-benarnya ya. Jadi harusnya sains itu tuh semuanya harusnya menyenangkan, harusnya kita bisa coba, jangan sampai nggak bisa coba. Tapi bagaimana cara membuatnya menyenangkan? Kalau aku dulu, kenapa aku jadi anak bahasa ya? Karena aku menghindari hal-hal itu untuk belajar kimia, fisika dan teman-temannya itu. Makanya aku jadi anak bahasa nih ceritanya. Nah, iya. Kalau zaman dulu belajar matematika kan pakai penggaris ya, penggaris kayu yang dibawa sama Pak Guru. Kalau salah tuh kan udah takut duluan mau dilempar penggaris kayu. Diri nih, aku masih berpikir belajar sains itu agak sulit untuk mengajarkannya ke anak-anak kayak gitu ya. Tapi padahal kalau misalnya aku melihat sains itu ternyata bisa ditemukan sains yang bisa kita temukan sehari-hari di rumah dan ternyata tidak disangka oleh para ibu. Kita bisa mengajarkan itu menjadi ilmu sains yang menyenangkan di rumah. Iya, banyak banget. Kayak makanya tadi saya bilang kalau kita patokannya hanya aku udah lupa nih ilmunya atau aku dulu nggak pinter pelajaran matematikanya. Gitu. Tapi kita sebagai orang tua kan kita yang melakukan banyak hal ya. Misalnya nih buka pintu pagi-pagi bangun mau keluar rumah gitu. Terus kita ngajarin anak kita bahwa matahari itu terbitnya dari sebelah timur, berarti rumah kita menghadap kemana ya? Jadi dari hal-hal yang paling sederhana itu kita bisa ajarkan pada anak-anak. Misalnya terus kita masak di dapur, sambil masak mengenalkan ini minyak, ini air. Coba pegang minyaknya, apa rasanya, kemudian pegang airnya, apa rasanya. Ini sudah sebenarnya udah mengenalkan apa konsep berat jenis pada anak. Sudah gitu kita masukkan minyak, kita masukkan air, dia akan berpisah. Ini contoh-contoh sederhana yang sebenarnya kita bisa kerjakan sambil kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Itu mudah kan sainsnya? Mudah sih. Nah, aku pengen ngasih contoh juga nih kalau zaman sekolah. Aku pengen tanya juga nih sama Mbak Tika, bener nggak ini termasuk sains? Ini aku gosok-gosok ke meja. Ya kan, gosok-gosok ke meja. Terus kita taruh di atas rambut. Iya. Rambut kita berdiri. Nah, iya. Ini kan termasuk sains juga kalau nggak salah. Tapi penjelasannya, apa sih yang harus aku jelasin ke anakku? Kenapa rambut ini bisa menghasilkan listrik? Nah, ini penyampaiannya agak bingung juga ke anak gitu. Kalau kita mengajarkan hal tersebut, padahal simpel loh, dari sebuah plastik aja ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya satu yang selalu bikin parents nggak mau ngomongin soal sains di rumah itu adalah karena kita juga tidak paham penjelasannya. Seperti yang tadi dibilang sama Mbak Riana ya, ketika kita menggosokkan plastik ke permukaan sebuah benda, itu kan sebenarnya menciptakan sebuah listrik statis di mana ya ada positif dan negatif. Ketika dikenakan kepada rambut, kemudian rambut kita berdiri karena ada tarik dulunya gitu ya. Kita anak bahasa atau kita anak IPS atau mama sama papa dulu nggak suka sains, nilainya jelek. Jadi kita nggak mau tahu, udah deh nggak usah dijelasin, nggak usah diomongin. Nah, aku selalu bilang sama parents kalau ketemu sama mereka membahas soal sains adalah sebenarnya tidak penting bagaimana aku gosok-gosokin nih dua benda, kemudian kok tiba-tiba ada sesuatu yang baru. Proses belajar itu ketika aku menemukan dua benda, aku gosokkan, kemudian dia menciptakan sesuatu yang baru. Itu sebuah proses, itu yang kemudian harusnya dikenalkan sama anak-anak. Ini loh prosesnya. Mama tahu nggak? Mama juga nggak tahu, tapi kita cari tahu yuk, cari tahunya bagaimana sekarang. Buka buku sainsnya, buka internet gitu ya.
Jadi sebenarnya orang tua pintar sedunia yang mesti tahu semua konsep sains, karena nggak mungkin gitu ya. Saya aja semua konsep-konsep sains nggak semuanya saya paham dan nggak semuanya saya tahu. Apalagi sekarang kalau kita ngomongin astronomi tuh Mbak, setiap hari ada penemuan baru. Kalau ditanya bintang yang paling besar hari ini dengan besok mungkin bisa beda gitu ya. Jadi yang kita harus tekankan kepada diri kita ketika anak ingin belajar sains, dia sudah mencari atau mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan sains, Mama, aku mau tanya ini dan itu, Mama kenapa benda ini ketika aku gesekkan ke meja dia ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadi sama-sama kita cari prosesnya. Jadi bukan hasilnya. Nah, ini akan menciptakan anak-anak yang kemudian nanti kalau kita hanya mengejar hasil, mereka juga ketika belajar mereka cuma mau dapat nilai. Kalau nilai aku nggak bagus 100, aku nggak berhasil. Seharusnya prosesnya, ketika mereka terlibat dalam sebuah proses, mereka mencari jawaban, melakukan penelitian dan menemukan jawabannya sendiri, itu adalah yang paling utama dalam melakukan atau memahami sains. Gitu. Oke, tapi sebenarnya untuk belajar sains itu tidak perlu menghafal ya, lebih harus ke praktek ya. Betul, jadi sebenarnya dicoba. Makanya tadi mungkin Mama di rumah nggak tahu apa itu listrik statis, mungkin Mama di rumah nggak tahu apa itu berat jenis, mungkin udah lupa berat jenis itu apa sih, cara ngitung rumusnya. Tapi kan kita punya berbagai macam sumber gitu ya. Jadi justru ketika anak mencoba, kemudian dia membuat pertanyaan dari percobaannya, kemudian dia mencari jawabannya dengan sumber-sumber yang ada sekarang, itu sudah jadi sebuah logika berpikir sains. Itu yang pengen kita capai. Jadi bukan hasilnya benar atau salah, tapi proses menuju ke arah itu. Betul, proses memperoleh hasilnya. Ya sebenarnya kan kalau misalnya belajar sains zaman sekarang bisa lihat YouTube ya, untuk cara-cara contohnya kira-kira membuat telur mengambang di air caranya gimana sih, itu juga di YouTube udah banyak. Mungkin mama-mama di rumah nih bisa ilmu sains kepada anak-anak, bisa langsung di kolom komen juga nih. Nah, untuk aku pribadi sendiri, kemarin tuh aku sempet tanya ke anakku, kamu suka nggak sih sama yang namanya bintang? Kamu suka nggak sih sama yang namanya matahari? Untuk mencerminkan gambaran bintang, aku pun nih ikut nyanyi bintang kecil, ya kan? Terus sebelum itu aku nanya, Kak, kamu tahu nggak bintang itu kayak apa? Tahu? Kayak apa? Bintang itu bingung juga jawabnya. Di sisi lain, aku juga pengen ngejelasin hal itu gitu loh kepada anakku. Tapi ya apa daya gitu, aku kan takut salah juga untuk ngejelasin. Tapi untuk belajar astronomi, kalau aku sendiri sih punya cara untuk anakku Luna umur 4 tahun ini aku minta menggambar bulan. Kak, coba gambar bulan kayak apa sih? Nah, ya. Terus aku minta juga, Kak, coba gambar matahari. Bisa nggak gambar matahari? Ini mah kayak gini. Oh ya, itu matahari ya, Kak? Iya, matahari kayak corona ya. Termasuk praktek langsung yang bisa kita lakukan di rumah untuk memperkenalkan anak-anak ke ilmu sains. Bisa banget. Untuk anak-anak, apalagi anak yang usia dini ya, kadang-kadang kita ngomongin apapun itu sesuatu yang abstrak buat mereka. Makanya di PAUD atau di TK biasanya mereka mengenalkan sains itu dari sesuatu yang paling sederhana. Jadi bunda, ayah bunda, ibu bapak di rumah juga harus paham. Kalau anak kita usianya 5 tahun gitu ya, atau baru 2 tahun atau 3 tahun, kemudian mau mengenalkan bintang, kita pakai lagu bintang kecil itu nggak apa-apa banget gitu ya. Ukuran bintang, ukuran bintang sebesar ini ya, sebesar yang dia gambar, it's okay banget.
Karena untuk anak-anak sekecil itu, kita harus memahami bahwa pengertian atau logika sains yang kita inginkan adalah dia tahu bahwa ada objek yang namanya bintang. Bukan besar kecilnya. Tapi kalau dia bisa sampai tahu nah seperti ini, itu bonus. Itu berarti kepintarannya di atas rata-rata. Tapi jadi harus benar-benar kita juga sebagai orang tua kadang-kadang aku pun punya putri umurnya 9 tahun, kadang-kadang kita inginnya perfect gitu ya, lihat ibu-ibu lain anaknya udah bisa menyebutkan misalnya tata surya, planet di tata surya, tapi anak umur 4 tahun itu belum saatnya dia untuk standar bahwa dia memahami bahwa ada siang malam, ada bintang bentuknya seperti ini, ada bulan, itu sudah Merkurius, Venus jaraknya begini, besarnya segini, itu luar biasa, itu anak jenius kalau dia sampai bisa menghafal, itu bonus. Nah, kemudian tadi kalau dia suka nyanyi, ya pakai nyanyi. Lalu kalau anak itu suka art and craft kayak anak yang Mbak Riana, nggak apa-apa banget suruh gambar, ya. Mungkin bintang dalam pemikiran dia sebenarnya juga apa yang dia tahu mungkin yang diberitahu oleh orang lain. Sebenarnya kan bintang itu lingkaran bulat gitu ya, bunda. Mereka dewasa baru konsep-konsep lain kita tambahkan. Kalau dari kecil kita udah langsung, adek itu salah, nggak begitu. Ayo kita lihat YouTube, bintang itu seperti ini. Kalau dia masih umur 3 tahun atau 4 tahun dan dia belum, itu oke banget. Jadi ada hal-hal yang harus kita jaga juga sebagai orang tua, bahwa mengenalkan sains itu sejauh mana, prosesnya seperti apa, kemudian yang itu tadi bukan hasilnya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa anakku mengenal bintang besarnya seberapa itu sudah berhasil, tapi proses dia mengenalnya itu yang paling penting. Oke, Mbak Tika, ini kan untuk IMI sendiri kan punya planetarium mobile ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Apa sih yang bisa dipelajari oleh anak-anak dari situ, dan kira-kira bagaimana seorang anak bisa mencoba mobile planetarium itu? Iya, benar. Apakah ini dilakukan berkeliling atau bagaimana? Jadi kami itu punya konsep bahwa untuk belajar sains tadi kita tuh harus experience, harus mengalami. Nah, kalau kita mau mengalami, kalau belajar matematika, belajar fisika, eksperimen yang ada di laboratorium itu gampang. Tapi belajar astronomi itu salah satu ilmu yang agak susah untuk mengalami. Makanya ketika kita mau mengenalkan astronomi pada anak, kami Ilmuwan Muda Indonesia, kemudian kami istilahnya waktu itu memang sudah ada alatnya, kemudian kami bawa ke Indonesia, mobile planetarium yang bisa berpindah. Dia bentuknya seperti kubah, dan bisa masuk ke dalamnya 25 sampai 50 orang. Jadi di dalamnya itu akan ada video tentang luar angkasa, 3D, kemudian juga anak-anak nanti bisa belajar melalui video gitu. Jadi besarnya ya sebesar kubahnya. Jadi mataharinya besar ya sebesar kubah. Jadi tidak sebesar layar komputer kita. Itu kenapa anak-anak senang banget belajar di dalam planetarium mobile, planetarium berpindah. Kemudian memang kami buat mobile karena kami waktu itu consider alat ini harus bisa berpindah, karena Indonesia itu kan kepulauan negaranya gitu ya. Jadi banyak banget anak-anak Indonesia di kota-kota lain yang tidak pernah masuk ke dalam planetarium sama sekali karena tidak ada planetarium di kotanya. Makanya saat ini kami keliling Indonesia, kami juga sempat membawa ke Malaysia, ke Laos untuk mengenalkan mobile planetarium ini. Oke, tapi sayang ya kalau situasi dan kondisi lagi kayak gini kita nggak bisa untuk bersama-sama belajar sains di luar gitu ya, tapi di lingkungan rumah aja. Nah mungkin Mbak Tika punya contoh
yang bisa dipraktekkan oleh mama-mama di rumah. Iya, iya. Jadi mama-mama biasanya Boleh pusing. Aduh, aku kalau mau bikinin anakku eksperimen sains repot. Apalagi sekarang mesti pergi ke swalayan. Gitu ya. Ya. Mesti ke supermarket lagi, mesti beli dulu di toko online. Enggak. Nah, jadi kami kalau mengenalkan eksperimen ini bisa dilihat di Instagramnya Ilmuwan Muda Indonesia, indonesia.imi. Setiap hari kami share satu video eksperimen yang sederhana yang bisa dikerjakan oleh anak dan orang tua di rumah dengan bahan-bahan yang ada. Jadi kami consider memang memilihkan eksperimen yang bahannya ada di rumah dan nggak perlu beli. Biasanya memang kita punya gitu ya. Ini aku udah siapkan sedikit. Nah, ini dia. Jadi ini ada yang paling sendok ya. Iya, betul. Jadi percobaannya hanya butuh sarung tangan. Ini pasti punya sekarang. beberapa ibu-ibu di rumah kayaknya udah mulai punya nih sarung tangan. Kemudian ada ini cuka. Lalu ini baking soda. Ini baking soda. Lalu kalau nggak punya sarung tangan, boleh juga diganti sama balon. Ya, balonnya bentuknya seperti ini, boleh. Kita mau bikin nama percobaannya adalah sarung tangan ajaib. Nah, step-stepnya gampang banget. Nanti aku bikin dulu, baru setelah itu aku jelaskan apa sih ya, apa maksudnya. Inti dari percobaan-percobaan ini, kemudian nanti bagaimana mengenalkan percobaan ini ke anak-anak dengan usia tertentu. Nah, langkah pertamanya adalah kita tuangkan 3 sendok makan ke dalam gelas. Oke. Lalu kita masukkan baking soda kira-kira 1 sendok. Kemudian tadi gelas yang udah diisi cuka dan sarung tangan yang sudah ada baking sodanya, gini ya. Nah, sekarang dilakukan. Jadi apa? Iya, jadi apa ya? Iya. Gitu? Ini ada 1. Nah. Keren. Jadi halo. Iya. Kenapa bisa begitu? Ya ampun. Itu gimana cara kerjanya? Maksudnya apa yang membuatnya bisa mengembang kayak gitu? Nah, ini kan kayak udara yang masuk lalu bikin soda. Betul, ini kan seperti sulap ya. Jadi kadang-kadang kita kalau mau mengenalkan eksperimen ke anak-anak, kita nggak perlu bilang bahwa itu adalah eksperimen sains. Kita bilang yuk, kita main sama bunda yuk di dapur misalnya, karena bunda barang-barangnya ada di dapur. Ini konsep ini adalah konsep untuk mengenalkan sebenarnya gas gitu ya. Jadi gas yang tercipta dari hasil baking soda dan juga cuka ini. Gas ini karena dia terperangkap di dalam sarung tangan, akhirnya sarung tangannya bisa berdiri gitu. Jadi kayak sarung tangan hantu. Kalau aku nyebutnya biasanya ke anakku, ini sarung tangan hantu nih Kak, sarung tangan hantu. Ini bisa dipajang berhari-hari, kita taruh di kamarnya anak, kita pasang selotip atau kita pakai karet. Ini akan bisa bertahan berhari-hari. Nah, ini jadi yang tadi aku bilang bahwa si sarung tangan ajaib ini, sarung tangan hantu ini bukan cuman untuk anak-anak yang sudah belajar misalnya di sekolahnya punya pelajaran belajar benda cair, benda padat atau benda gas gitu ya. Kalau anak SD kelas 2 ini masuk ke mata pelajaran mereka. Membedakan bahwa ini benda padat, ini benda ini gas, ini cair. Tapi kalau anak-anak yang lebih kecil ini cukup mengenal bahwa di dalamnya ada gas. Jadi kalau ada gas itu pasti terisi ruangnya. Untuk anak yang lebih besar kita bisa
mengangkat ini dengan konsep yang lebih rumit lagi. Misalnya gas yang tercipta itu apakah karbon monoksida atau karbon dioksida dan macam-macam gitu ya. Jadi dari satu percobaan sebenarnya usia mereka. Nah, yang menarik lagi, aku selalu dikomplain sama orang tua, Mbak Tika, aku bikin siap-siapnya setengah jam, nyari baking soda, nyari cuka dan lain-lain. Tapi kemudian setelah itu anakku cuman bikin ngerjain 5 menit. Kesel ya. Capek persiapannya katanya gitu. Terus aku bilang, "Ibu, sebenarnya ketika kita belajar sains tadi, mulai dari awal kan kita ngenalin nih sama anak ya. Nih, ini ada cuka. Cuka baunya apa? Untuk anak-anak yang masih usianya kecil, mereka tuh belum mengenal loh cuka itu apa. Baunya. Kemudian suruh mereka misalnya merasakan, karena ini kan bahan makanan ya, jadi aman. Kemudian gelas. Lalu ini gelas, ini gelas ini buat menampung air untuk anak-anak yang lebih kecil. Lalu ketika kita suruh mereka memasukkan cuka tadi 3 sendok, itu juga belajar. 3 sendok itu seperti apa ya Kak? Jadi 1, 2, 3. Mereka sudah melakukan proses penghitungan matematika. Jadi semua proses yang terlibat di dalam eksperimen sains ini tuh sebenarnya sebuah proses yang melibatkan semua konsep berpikir sains gitu. Jadi jangan lupa. Lalu yang terakhir, tips terakhir, kalau misalnya udah selesai mereka berhasil, sediakan gelas dan bahan-bahan yang lain. Misalnya kayak tadi, kakak sekarang udah bikin cuka pakai gelas yang ini. Pakai gelasnya yang lebih besar, gelasnya yang lebih kecil, gelasnya yang bolong-bolong, atau pakai bahannya dikasih pewarna cukanya, jadi warnanya nanti bisa bermacam-macam. Jadi menarik juga ya. Ya betul. Jadi sebenarnya bahannya kita ganti, alatnya kita ganti, jadi berubah deh eksperimennya. Kemudian kakak kalau cuka kan bisa, coba kalau minyak bisa nggak gitu ya, buat memancing rasa ingin tahu anak dan berpikir kritis. Coba kita pakai cairan yang lain ya, misalnya diisi. Oke, berarti nggak bisa ya menyenangkan ya, tangannya berdiri itu menyenangkan, tapi juga hasil dari mereka membandingkan kalau air nggak bisa, kalau cuka bisa, itu justru yang sebenarnya benar-benar kita memancing. Masih pertanyaan seputar itu sih mungkin aku pribadi bisa jawab ya, tapi kalau soal yang lain-lain mungkin aku akan berpikir. Iya. Tapi Mbak, ada yang nanya juga nih tadi di kolom komen nih. Hai, anak saya berusia 7 tahun, senang sekali menonton tayangan YouTube. Kok bisa? Apakah bakat sains itu bisa dilihat secara nyata, secara langsung, atau gimana, Mbak? Iya, jadi kalau kita melihat bakat sains untuk anak-anak yang usia kecil, biasanya ini kaitannya kepada kognitifnya, jadi kepintarannya secara umum. Sains, kemudian dia suka, kemudian dia ingat, berarti dia sangat pintar mengingat kognitifnya, gitu. Yang harus kita lakukan sebagai orang tua kalau kita sudah melihat bahwa minatnya ke arah sana, itu adalah jangan sampai minatnya ketika mereka dewasa nanti mereka bertemu bahwa ilmu sains itu dirasa itu bisa berhenti ketika dia tidak merasa itu menyenangkan. Jadi kalau sudah melihat dia suka menonton, kemudian dicoba ya, karena memang sains itu ilmu yang tricky. Banyak orang yang suka sains waktu masih kecil merasa mereka
pinter banget di sains, matematikanya bagus, IPA-nya bagus. Ketika mereka beranjak dewasa, karena cara pengajaran yang nggak menyenangkan, mereka berhenti suka sama sains. Itu, gitu ya. Jadi jangan tapi sibuk. Nah, kira-kira ada cara lain nggak sih yang nggak perlu menyiapkan alat-alat seperti tadi, peralatan seperti tadi, misalnya kayak memberi makan hewan, apakah itu termasuk sains? Nggak perlu pakai guidance gitu loh, Mbak, karena karena kalau aku lagi WFH sendiri nih pribadi ya, nggak mungkin kepegang untuk nyiapin alat-alat itu gitu, pasti fokus dengan laptop gitu kan. Nah, kira-kira ada hal-hal lain nggak sih yang bisa dieksplor lagi tanpa menggunakan peralatan? Iya, jadi sebenarnya karena sains itu lekat dengan kehidupan kita, sebenarnya di apa kita bisa bernafas walaupun pintu ditutup, itu karena ada udara di dalamnya. Berarti ada udara yang mengisinya. Jadi konsep-konsep sederhana seperti ini kan memang bisa dikenalkan kepada anak. Tapi memang benar, semua yang dikerjakan oleh anak memang harus di-guide oleh orang tua, gitu ya. Itu ya, aku nggak tiap hari bisa menyiapkan, saya nggak tiap hari bisa menyiapkan anak saya untuk bisa belajar sains. Eksperimen sains ya, mumet nanti. Aku akan siapkan satu meja buat dia, namanya meja laboratorium, kasih nama meja laboratorium, anakku namanya Sora, meja jadi nggak perlu disiapin tiap hari. Pakai, misalnya salah satu yang sering dipakai itu kan air, aku siapin air dalam botol bekas, kemudian aku siapkan juga tadi cuka, aku paling suka pakai cuka kalau eksperimen, kemudian baking soda, gelas, beberapa tumbuhan-tumbuhan dia yang di atasnya itu semua barang yang dia kumpulkan yang menurut dia berkaitan dengan sains. Jadi kalau kita kumpulkan apapun yang kamu mau, yang nanti bisa kamu pakai buat ditaruh di meja laboratorium kamu, gitu. Biasanya nanti dia akan mulai milih-milih apa yang mau dia pakai. Dengan dia punya meja sendiri, gitu ya. Sebenarnya dia sudah melakukan satu konsep berpikir sains yang pertama, gitu ya. Dia sudah bisa mulai mengobservasi kamu ada kaitannya sama sains, gitu ya. Sudah membandingkan, nanti dia ukur besaran bunga itu sudah mengukur. Jadi tidak harus selalu bentuknya seperti eksperimen, tapi bisa apa yang kita kerjakan sehari-hari tadi. Jangan lupa observasi, mengukur, membandingkan, mencari data itu juga merupakan meja maunya ngeberesin ya. Nah, jangan sampai diberesin. Banget. Biarin aja, mau seberantakan apapun, biarin aja. Gitu ya, kasih dia memang tanggung jawab atas meja itu, lalu kasih dia setelah tanggung jawab tentu saja dia harus mengaturnya sendiri. Nah, setiap hari kalau kita punya waktu dalam 1 minggu kita punya 2 gitu ya. Mungkin kemarin dia baru nonton YouTube, di YouTube itu ada percobaan dengan minyak, kita bisa ikut join. Atau memang segampang malamnya sebelum tidur, karena dia udah punya meja laboratorium, kita bareng-bareng 5 menit cari. Untuk anak yang usianya lebih besar, di atas 6 tahun atau 7 tahun, hal-hal ini bisa dilakukan. Tapi kalau untuk anak yang lebih kecil, tentu pastinya harus
ada guidance dari orang tua. Karena untuk menjelaskan sesuatu itu kan mereka butuh sumber. Kalau mereka belum bisa baca, ya sumbernya adalah kita orang tuanya. Oke, tapi pada kenyataannya Mbak, ini kan anakku masih 4 tahun. Itu susah banget diaturnya. Kalau misalnya kita suruh duduk, Kak coba duduk, kita buat gambar ini, gambar itu agak sulit gitu loh. Pikirannya dia tuh kalau sekarang nih, apalagi kalau misalnya mama papanya di rumah, pasti aku main dulu ya Ma, karena kan ada kita yang mengawasi. Maunya main keluar gitu. Menghadapi anak yang seperti itu, apakah butuh eksperimen kayak tadi supaya anak tertarik? Ya, jadi satu hal yang mesti diingat bahwa membiasakan mereka untuk melakukan satu hal, menciptakan sebuah habit itu butuh 21 hari berturut-turut. Ya, jadi mereka belum melakukannya selama 21 hari, wajar kalau mereka nggak tertarik gitu ya. Pertama mereka nggak akan paham, ngapain sih mama mesti duduk main eksperimen, apa yang mau dikenalkan sama mama gitu ya. Benar. Tapi yang mesti kita kenalin bahwa eksperimen hari ini mengejutkan, kayak tadi misalnya Kak, ya kakak bisa lari-lari, mamahnya sibuk sendiri nyiapin, Kak lihat ini mama punya tangan, hari pertama. Hari kedua nanti bikin pakai balon gitu ya, kakak mama punya balon. Hari ketiga nanti bikin balonnya agak banyak, dia main balon. Hari keempat sampai dengan hari ke-21 itu baru bisa kita melihat hasilnya. Nah, apakah dia mau ikut serta atau enggak? Ini selalu menjadi pertanyaan sama semua orang tua. Jadi enggak jadi orang kalau misalnya mau mengenalkan sains ini ya, duduk ya, awas kalau nggak duduk ya. Jadi dia lebih galak daripada dosen fisika gitu ya. Jadi science is fun, makanya kita juga bikin itu jadi nuansa menyenangkan. Kalau anaknya nggak mau diem ya udah, nggak apa-apa, kita yang bikin dulu kayak tadi. Kalau anaknya nggak mau lihat, ya udah kita bikin dulu aja balonnya dari dari gas yang tadi kita ciptakan melalui eksperimen. Kemudian gasnya dimainkan. Jadi memang harus ada proses yang terlibat. Lalu kita juga harus happy selalu. Mama kalau main eksperimen, aku punya sama timku, kami punya yel-yel yang kami selalu bawa ke sekolah-sekolah, karena biasanya ya kalau di kelas itu anak-anak sekolah dasar itu biasanya kalau kita gagal tuh langsung gitu ya, langsung kecewa, langsung bilang gitu ya, langsung keluar kata-kata yang nggak berhasil. Jadi kita harus mengenalkan bahwa dalam sains itu, apalagi melakukan eksperimen atau melakukan kegiatan sains, itu gagal itu biasa. Jadi biasanya kalian punya yel-yel, pakai yel-yel yang sudah populer. Coba Gini ya. Jadi kalau misalnya kita gagal, goyang ya. Tidak apa-apa gitu ya. Begitu. Iya. Oke. Terus. Iya. Kalau berhasil? Lah kalau berhasil ya kita bisa dan segala macam. Tapi memang yang harus ditekankan lagi sama anak-anak ya, kalau nggak berhasil kita happy, kalau berhasil ya kita happy juga gitu. Sesuatu mereka pasti ngambek. Ada yang perfeksionis yang nggak mau besok lagi. Tapi kalau kita ciptakan bahwa aku nggak berhasil, tapi mama terus keliling ruangan gitu ya, nari-nari, tidak apa-apa, goyang-goyang gitu ya. Aku yakin deh anaknya juga mungkin hari pertama dia ngambek, hari kedua nanti dia juga nggak apa-apa ya mama, aku cuek aja. Hari ketiga nanti dia bisa ikut joget-joget gitu ya. Mungkin nanti nyiptain yel-yel bareng kalau nggak berhasil. Jadi kadang-kadang memang kita yang menciptakan ketegangan ya pas kita belajar tanpa sadar. Banget. Tapi mungkin untuk moms di rumah nih, berarti besok-besok ya kalau misalnya anak-anak menumpahkan air gitu ya dari dispenser, tumpah, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Iya. Itu namanya ada gravitasi, ya nggak sih? Keren nggak? Padahal kita baru ngobrol setengah jam aja udah langsung
ya kan? Jadi nggak perlu Langsung dimarahin. menyadari, iya Langsung betul. menyadari. Langsung Biasanya kan sadar. ada temperamen, ya kan? Kakak, itu kenapa tumpah? Langsung dipel gitu. Berarti kalau besok-besok gak usah begitu. Nggak apa-apa kak, itu tumpah karena ada daya gravitasi, air itu bisa tumpah gitu kali ya. Betul, dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, kemudian nanti airnya kemana-mana, dia mengalir kemana-mana. jadi semuanya dalam kehidupan ini benar-benar gitu ya. Dan kita mengenalkan sama anak-anak dalam pembicaraan yang singkat aja dalam 5 menit, nggak perlu semua konsep dari pagi sampai sore, cukup saat kita makan misalnya kita kenalkan bahwa ini sayuran hijau di dalamnya ada vitamin itu buat apa, kemudian kenapa dia rasanya agak pahit, gitu. Itu juga bisa dikenalkan pada anak-anak. Nah, sayuran yang warnanya oranye rasanya tidak terlalu pahit, lebih manis karena di dalamnya ada beta karoten dan lain-lain. Itu juga sudah mengenalkan pada anak-anak bahwa kalau lihat tumbuhan itu selalu dia lebih cenderung tumbuhnya ke arah yang menghadap matahari. Jadi kita bisa lihat juga tuh kecenderungan. Jadi banyak sekali hal-hal kecil dalam kehidupan kita yang kaitannya dengan sains. Berarti bercocok tanam juga termasuk sains dong ya? Oh iya banget. Dulu pernah ya bikin percobaan toge. Sampai Bener. aku kemarin ini intermezzo, aku kemarin ketemu guru-guru PAUD, mereka bilang mereka mau demo karena semua percobaan menanam itu hanya toge. Jadi mereka mau demo, nggak boleh Indonesia nggak boleh lagi hanya menanam toge. Jadi mereka udah mulai nanam kangkung percobaannya, menanam yang lain-lain. Jadi itu intermezzo sedikit dari guru-guru PAUD di Indonesia, guru PAUD dan SD. Itu tadi kita kenalkan sama anak kita, kalau misalnya kita nanam kangkung kayak tadi ya, aku kemarin baru beli kangkung, ada akarnya, aku ajak anakku, yuk kita tanam kangkung di dalam botol bekas, kemudian setiap hari kita jenguk kangkungnya, kita lihat, kemudian yang satu kita taruh di dalam rumah, yang satu kita taruh di luar, apa perbedaannya, kemudian akhirnya mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih cepat, itu juga sudah logika sains. Wah, seru. Tapi ngomong-ngomong soal sekolah nih, Mbak Tika pasti udah banyak ketemu sama anak-anak, ada yang metodenya benar-benar bisa dikatakan akademis, ada yang zaman sekarang sekolah alam gitu. Nah ini baik buruknya sekolah akademis dan juga sekolah alam. Apakah anak lebih baik kita masukkan ke sekolah alam saja yang langsung bersentuhan dengan alam, langsung bersentuhan dengan sains gitu? Apakah memang ya kalaupun sekolah di tempat-tempat yang masih mengedepankan akademis sih juga nggak apa-apa gitu. Nah kalau penilaian dari Mbak Tika sendiri gimana? Iya, jadi aku justru ya, saya justru senang banget melihat pendidikan di Indonesia karena sekarang ada sekolah internasional, ada sekolah Islam internasional, ada sekolah yang memang nasional plus, SD negeri dan lain-lain. Jadi ini memberikan kita kebebasan sebagai orang tua untuk memilih mana sih yang cocok. Bukan yang terbaik ya, tapi yang cocok, yang terbaik itu adalah yang cocok dengan anak saya, gitu ya. Karena kita sering ketemu sama anak kita, pasti kita tahu dong dia sukanya seperti apa, bagaimana cara belajarnya dia. Pastinya akan begitu. Saya pamit dulu ya. Selamat sore. Assalamualaikum.